Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel kesayangan Anda ini. Kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai LRT Jakarta. Trip kali ini saya memulai perjalanan dari stasiun Pegangsaan 2 menuju stasiun Velodrome. Mungkin kucing itu ingin turun, atau mungkin dia terjebak, tapi gimana dia bisa naik ke atas sana sehingga dia ingin turun tidak bisa. Kayaknya dia butuh bantuan. Dan waktu itu saya tidak sempat menolongnya, bahkan saya tidak ngeh untuk merespon kucing tersebut. Mungkin di sana ada security yang kemudian mengkondisikan kucing tersebut. Oke, kita lanjut kembali. Untuk saat ini tersedia rute terpanjang antara stasiun Pegangsaan 2 menuju stasiun Velodrome dan tersedia tiket bolak-balik. Ini adalah salah satu pemandangan yang bisa dilihat dari salah satu jendela atau tembok yang terbuat dari kaca, sehingga kita bisa leluasa memandang ke luar sana, dan itu cukup indah sekali. Dan ini dari kejauhan terlihat Mall Kelapa Gading. Waktu itu belum ada pandemi corona, sehingga mall itu waktu itu masih buka secara umum. Untuk sekarang ini mungkin masih terkondisikan dalam program pemerintah, yaitu PSBB atau lockdown, mungkin belum bisa beroperasi secara normal. APAR, ini adalah APAR atau tersingkat sebagai alat pemadam kebakaran ringan. Di sini tersedia untuk keamanan atau pencegahan jika terjadi sesuatu insiden yang ringan, maka alat itu sangat berguna sekali. Dan ini adalah lorong menuju ke lobi tiket. Kemudian tersedia juga lift. Di sini ada 3 lantai, dari lantai bawah menuju lobi tiket, dan nantinya kalau kita akan menuju ke stasiunnya atau ke peronnya atau relnya itu, kita harus turun 1 lantai lagi, maka kita akan menemui tempat tunggu kereta saat kereta itu datang. Dan ini adalah lobi untuk pembelian tiket, atau di sini tersedia juga petugas informasi jika kalian ingin tanya-tanya mengenai harga tiket, atau mungkin rutenya bisa turun di stasiun mana aja, maka kalian bisa menanyakan secara lengkap di sini. Untuk pembelian tiketnya sendiri, di sini tersedia mesin tiket otomatis. Kita bisa memasukkan uang dengan terlebih dahulu memilih rute, maka akan tertera berapa uang yang harus kita masukkan ke dalam mesin itu, dan akan keluar tiket yang bisa kita pergunakan dalam masa rute yang telah kita tentukan tadi. Dan tersedia juga pembelian tiket yang akan dilayani oleh petugas tiketing, dan kita bisa tanya-tanya lengkap di situ.
Setelah kita membeli tiket, maka fungsi tiket mulai berfungsi pada gate ini. Dan untuk tarifnya yaitu Rp5.000, dan itu berlaku untuk jarak jauh dekat. Maka kita sudah bisa menikmati trip dengan LRT Jakarta. Tiket yang telah kita beli langsung bisa kita tempelkan pada gate in untuk kita bisa masuk menuju ruang tunggu LRT tersebut. Kita langsung bisa menuju lorong ruang tunggu atau peron, di mana kita akan menemui LRT yang akan kita naiki, dan itu kita harus menuruni satu eskalator lagi. Mas, kalau mau naik udah turun ya? Lurus. Baik, makasih. Eskalatornya naik apa turun? Turun. Ya, makasih. Saya pikir harus menaiki eskalator lagi. Ternyata kita harus turun untuk sampai ke peron di mana kita akan bisa naik LRT tersebut. Untuk ruangan stasiunnya, terutama di dalamnya itu cukup bersih, cukup terawat, dan sangat nyaman untuk kita jadikan sebagai, katakanlah, destinasi untuk sekedar menikmati ibu kota. Itu cukup menghibur. Dan ini adalah lokasi di mana kita bisa menunggu kereta datang untuk kita naiki menuju beberapa stasiun, atau kita langsung mau sekaligus menikmati sampai stasiun akhir, yaitu stasiun Velodrome. Maka kita harus menunggu di sini. Untuk kondisinya di sini tidak tersedia tempat duduk untuk kita bisa menunggu kereta, jadi kita mungkin harus berdiri, dan pintunya cukup aman. Kita tidak bisa melintas di relnya karena tertutup pintu otomatis. Pintu peron terbuka otomatis bebarengan dengan saat pintu kereta terbuka juga, dan kita langsung bisa memasuki kereta atau LRT. Namun kita menunggu dulu, di mana penumpang yang mau turun kita utamakan terlebih dahulu. Ada beberapa peraturan atau ketentuan yang harus dipatuhi bagi setiap penumpang LRT. Di antaranya tertera di pintu yang bisa kita baca dengan jelas. Di ujung tempat duduk diperuntukkan untuk pengguna prioritas, diantaranya lansia, disabilitas, ibu yang membawa anak, dan ibu hamil.
Kondisi ruangan kereta bersih, nyaman, berpendingin ruangan yang cukup dingin sehingga membuat kita akan betah di dalamnya untuk menikmati perjalanan dari stasiun Pegangsaan 2 menuju Velodrome. Pengunjung kala itu tidak begitu ramai, mungkin karena waktu itu hari libur, dan mungkin kalau di hari-hari normal atau hari kerja mungkin LRT ini ramai, mungkin juga bahkan penuh. Di dalam rangkaian kereta disediakan atau tersedia alat pemadam api ringan atau APAR yang akan dipergunakan saat terjadi trouble atau kondisi di mana rangkaian harus dilakukan evakuasi, maka alat itu akan sangat bermanfaat. Dan juga di dalam ruangan LRT ini dipantau dengan CCTV, maka itu akan cukup nyaman buat pengunjung apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dan ini rangkaian LRT sudah mulai melaju meninggalkan stasiun Pegangsaan 2, di mana rel dari LRT ini dibangun di atas tanah atau berbentuk jembatan layang, maka kita bisa menikmati pemandangan dari atas untuk melihat sekitar Jakarta. Dan ini adalah di wilayah Kelapa Gading yang masuk wilayah Jakarta Utara. Saat itu cuaca cukup cerah, langit terlihat biru, dihiasi dengan gumpalan-gumpalan awan yang indah. Pemandangan dari atas LRT terbentang luas. Di seluruh penjuru Kelapa Gading terlihat semua dari atas LRT ini. Dan ada beberapa kali berpapasan dengan rangkaian LRT yang menuju stasiun Velodrome. Kurang lebih ada 3 rangkaian yang berpapasan dengan LRT yang saya naikin ini. Kemungkinan ada 4 rangkaian yang tersedia saat ini yang beroperasi di LRT Jakarta tahap pertama ini. Saat melintasi rel atau lintasan yang berbentuk tikungan, LRT ini dipacu sangat lambat menelusuri tikungan tersebut pelan-pelan, mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun setelah treknya kembali lurus, LRT ini melaju sangat cepat. Saat melihat lampu merah seperti ini, maka itu pertanda akan sampai di stasiun pemberhentian berikutnya.
Ini adalah stasiun pemberhentian Boulevard Utara, pemberhentian kedua setelah rangkaian LRT melaju dari stasiun pemberangkatan Pegangsaan 2. Di stasiun pemberhentian ini tersedia penaikan dan penurunan penumpang juga. Pintu otomatis akan terbuka setelah rangkaian kereta berhenti dengan sempurna. Setelah beberapa saat, maka pintu otomatis akan tertutup kembali dan akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun pemberhentian berikutnya. Setiap kali transit di masing-masing stasiun pemberhentian membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Jarak tempuh antara stasiun Pegangsaan 2 menuju stasiun akhir Velodrome kurang lebih berjarak 5,8 km atau boleh dikatakan 6 km dan dapat ditempuh dengan jangka waktu maksimal yaitu 13 menit. Dan untuk kapasitas penumpang untuk satu rangkaian itu kurang lebih 270 penumpang. Untuk jam buka dan tutupnya untuk pengoperasian LRT Jakarta ini setiap harinya dibuka mulai jam 5.30 dan berakhir pada jam 23 malam. Dan untuk tarif perjalanannya dikenakan tarif biaya sebesar Rp5.000 untuk jarak jauh dekat untuk satu kali trip. Rangkaian LRT tiba di stasiun pemberhentian Boulevard Selatan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Pembangunan infrastruktur LRT Jakarta ini diprakarsai atau di-handle oleh properti atau kontraktor Adikarya Persero Tbk. Dan untuk rangkaian keretanya didatangkan atau diimpor dari negara Korea Selatan. Untuk setiap stasiun pemberhentiannya telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap, yaitu diantaranya terdapat toilet, terdapat juga musola bagi umat muslim yang hendak menunaikan ibadah sholat. Untuk keberadaan minimarket saat ini sepertinya belum tersedia, di mana jika kita menginginkan perbekalan berupa air minum atau makanan ringan sebagai camilan, maka kita harus membeli dari luar dan kita simpan di dalam tas, dan kita bisa menikmatinya di luar kereta, namun kita bisa menikmatinya di area stasiun. Untuk peraturan di dalam kereta,
seluruh penumpang dilarang untuk makan dan minum. Itu kemungkinan demi untuk menjaga kebersihan kereta agar tetap terjaga. Rangkaian LRT telah tiba di stasiun Pulau Mas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. LRT Jakarta ini diresmikan pada tanggal 26 September 2019 dan pada awal pengoperasiannya diberikan harga tiket Rp0 alias gratis untuk semua pengguna dalam rangka uji coba, namun diberikan kuota secara terbatas. Stasiun Pegangsaan 2 sebagai stasiun terbesar dan sekaligus sebagai depo untuk kereta atau rangkaian LRT dibangun di atas lahan seluas 12 hektar dan dapat menampung sebanyak 192 kereta, atau jika setelah dirangkai dapat menampung 96 rangkaian LRT. Pintu LRT telah tertutup kembali dan siap untuk melanjutkan di stasiun perhentian berikutnya. Pembangunan LRT antara stasiun Pegangsaan 2 dan sampai stasiun Velodrome ini dikebut oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu untuk menyambut atau dijadikan sebagai penunjang fasilitas untuk mempermudah mobilitas atlet dari tempat beristirahatnya atlet menuju ke Stadion Velodrome untuk tempat olahraga mereka. Rangkaian LRT telah tiba di stasiun pemberhentian Equestrian. Namun pada saat itu, yaitu bertepatan dengan berlangsungnya Asian Games, pengoperasian LRT ini belum maksimal dan belum bisa dioperasikan secara umum, dan akhirnya LRT ini belum bisa digunakan untuk atlet untuk perpindahannya dari tempat peristirahatan mereka menuju ke Stadion Velodrome. LRT Jakarta ini diberi warna dominan merah dan putih dengan lukisan pakaian adat atau budaya adat Betawi, yaitu ondel-ondel sebagai penghias dari eksterior LRT Jakarta ini. LRT Jakarta ini diadakan untuk fasilitas umum berupa alat transportasi massal, terutama untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Selain LRT juga telah terdapat KRL atau komuter lain yang sudah berfungsi sejak lama dan telah berhasil menanggulangi kemacetan Jakarta kurang lebih 80%. Akhirnya telah tiba di stasiun pemberhentian terakhir, yaitu stasiun Velodrome, dan di stasiun ini kita akan turun dari rangkaian kereta ini.
Para penumpang sudah mulai berkemas untuk turun dari rangkaian LRT ini, dan ini adalah stasiun pemberhentian terakhir. Dan langsung calon penumpang baru sudah mulai masuk. Mereka akan menuju rute stasiun Velodrome ke stasiun Pegangsaan 2, atau mungkin mereka akan transit di antara stasiun-stasiun pemberhentian yang telah tersedia. Demikian kali ini saya menemani trip dari stasiun Pegangsaan 2 menuju stasiun Velodrome dengan menggunakan moda transportasi umum berupa LRT Jakarta. Bagi teman-teman semua yang belum pernah mencoba, silahkan mencari informasi bagaimana cara menuju ke stasiunnya, dan dijamin puas menikmati kecanggihan LRT Jakarta ini yang baru-baru ini kita miliki di Jakarta, yang di waktu terdahulu kita hanya bisa melihat fasilitas canggih ini di luar negeri. Sekarang sudah tersedia di ibu kota Jakarta, maka mari kita ikut menikmati dan ikut melestarikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.